Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randra Ebdiliandi dengan NIM 19612163. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah dibuat dengan judul Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas Layanan Transportasi Online Maxim di Kota Tanjung Pinang. Kemudian masuk di latar belakang masalah. Sebuah kualitas layanan dapat diukur dengan menggunakan teori menurut Pasaraman dalam Farida Jaspar tahun 2009 yang mengemukakan 5 dimensi, yaitu reliability atau keandalan, kemudian itu responsiveness atau daya tanggap, kemudian assurance jaminan, yang kemudian empati dan tangible produk-produk fisik. Teori yang dikemukakan adalah untuk menilai dan mengukur kualitas layanan pada perusahaan. Kemudian itu, apakah kualitas layanan yang telah diberikan oleh transportasi ojek online Maxim sangat mempengaruhi keputusan pembelian pada penggunaan jasa Maxim tersebut. Terkait dengan kualitas layanan, penulis mengemukakan pengguna jasa layanan transportasi ojek online Maxim yang mengemukakan masih perlu adanya perbaikan layanan yang diberikan saat ini. Kenyataannya di lapangan, jasa transportasi ojek online Maxim masih mendapatkan beberapa komplain terkait dengan kinerja maupun harapan oleh pengguna jasa Maxim, mulai dari pelayanan yang kurang memuaskan dari pihak Maxim kepada konsumen. Selanjutnya itu di rumusan permasalahan. Perumusan dari permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan transportasi online di Tanjung Pinang ini. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan transportasi ojek online dalam kurung Maxim di Tanjung Pinang. Selanjutnya itu kegunaan penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Yang pertama, kegunaan ilmiah, memberikan rekomendasi bagi para driver ojek online untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, kegunaan praktis, manfaat bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat di bangku kuliah dalam dunia kerja dan bahan pustaka penelitian selanjutnya. Kemudian ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 bab. Yang pertama, bab pertama pendahuluan, kedua bab 2 tinjauan pustaka, yang ketiga bab 3 metodologi penelitian. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan teori. Menurut Lupioadi tahun 2006, pemasaran jasa adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Kemudian kerangka pemikiran. Suatu perusahaan yang menginginkan agar perusahaannya dapat beroperasi secara terus-menerus harus mampu memberikan kepuasan terhadap setiap pelanggannya. Kepuasan pelanggan merupakan perbandingan antara kenyataan yang dirasakan konsumen dengan apa yang diharapkan pelanggan. Apabila yang dirasakan pelanggan melebihi dari apa yang diharapkan, hal tersebut berarti pelanggan telah terpenuhi kepuasannya. Jika pelanggan telah merasa puas, biasanya akan melakukan kegiatan pembelian ulang atau merekomendasikan kepada pihak lain terhadap produk atau jasa tersebut di kemudian hari, serta pelanggan akan lebih loyal terhadap perusahaan. Kepuasan pelanggan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kualitas pelayanan dari kualitas produk. Kualitas pelayanan terdiri dari 5 dimensi, yaitu keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Sedangkan kualitas produk terdiri dari 5 dimensi, yaitu kinerja, keandalan, fitur, keawetan, dan konsistensi, kemudian desain. Selanjutnya itu penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Dian Aulia, Calimatus Sadia, Sri Nasitya Adarani pada tahun 2001 yang berjudul Analisis Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online. Studi pada pengguna Grab Bike. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif di mana informasi yang dikumpulkan dari responden yaitu dengan menggunakan kuesioner. Adapun penelitian yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Dwi Yuli Astuti,
Emi Siti Handayani, Sunaini, dan Umi Rohmawati Winarni pada tahun 2021 yang berjudul Analysis of the Effect of Maxim Application Service Quality on Customer Satisfaction. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dari berbagai situasi dan kondisi yang muncul untuk melakukan penilaian berdasarkan persepsi responden instrumen. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat penelitinya. Bab 3 metodologi penelitian. Jenis penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif karena mempertimbangkan ucapan dari para narasumber untuk menganalisis tentang kepuasan layanan transportasi online. Kemudian jenis data. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder, menurut Sugiono tahun 2018, data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumbernya atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer diperoleh secara langsung oleh pelanggan transportasi online Maxim melalui wawancara. Kemudian data sekunder. Menurut Sugiono tahun 2018, data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini, data sekundernya dilakukan melalui platform YouTube atau melihat dengan kolom komentarnya. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yakni melalui wawancara. Wawancara menurut Steinberg dalam Sugiono 2019, wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dari suatu topik tertentu. Kemudian itu teknik pengumpulan data yang kedua yakni observasi. Observasi menurut Sugiono 2017 mengemukakan bahwa operasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam dan responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan Maxim di Kota Tanjung Pinang. Objek penelitian ini terdiri dari populasi warga Batu Lima, kemudian warga Bandara Asri, yang kemudian itu warga Perum Sanuri. Alasan peneliti hanya memilih 3 populasi tersebut untuk menghindari perluasan populasi. Kemudian ada sampel. Dalam hal ini yang menjadi sampel dianggap dapat memberikan informasi sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Sampel yang digunakan adalah warga Batu Lima, warga Bandara Asri, dan warga Perum Sanuri, yang mana mereka adalah orang-orang yang pernah menggunakan jasa transportasi online. Maxim dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang akurat. Berikut ini tabelnya. Di dalam tabel bisa dilihat bahwa warga Batu Lapan itu yang saya ambil hanya dua warga. Kemudian dari warga Bandar Asri juga 2 warga. Kemudian warga Perum Sanuri hanya 1 warga. Dengan total semua dari 3 itu hanya 5. Dalam penelitian ini peneliti jumlah sampel tidak terlalu banyak karena peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuannya untuk menganalisis lebih dalam pada kepuasan layanan transportasi online. Selanjutnya itu definisi operasional variabel. Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. Variabel yang di dalam penelitian ini adalah nilai pelanggan. Kemudian definisi operasionalnya, menurut Kohler dan Armstrong 2012, nilai pelanggan adalah perbandingan pelanggan antara semua keuntungan dan semua biaya yang harus dikeluarkan untuk menerima penawaran yang diberikan. Jumlah biaya pelanggan adalah sekelompok biaya yang digunakan dalam menilai dan mendapatkan dan menggunakan produk atau jasa. Indikatornya adalah yang pertama 1 price, 2 flash, 3 promotion, 4 people, 5 proses, 6 customer service. Selanjutnya teknik pengolahan data. Karena dalam teknik pengolahan data
peneliti menggunakan mode kualitatif, maka peneliti dapat menguraikan data dalam bentuk pemahaman dan interpretasi data, diantaranya melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data sendiri itu dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transportasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Kemudian ada penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan menampilkan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami melalui tabel atau bentuk lainnya untuk menunjukkan hubungan, perbandingan, pola, kecenderungan maupun pencilan dalam data. Selanjutnya penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan penelitian ini karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Proses penarikan kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisis, mencari makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data ialah proses dalam suatu penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data dengan cara menganalisis, mengolah, mengorganisasi, dan menyusunnya. Kemudian dia ambil simpulan dari hasil keseluruhan penelitian tersebut. Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis naratif. Teknik analisis data naratif pada penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis atau meneliti mengenai kumpulan deskripsi suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi, kemudian menyajikannya dengan bentuk narasi atau cerita. Contoh analisis naratif ini adalah mengenai kajian biografi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.